Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, jika ada air di ember yang ukurannya bukan 2 kola, lalu terkena cipratan bekas wudhu, apakah air itu menjadi mustakmal? Baik. Nah, kalau memang air itu menjadi mustakmal, apakah air di ember yang tidak 2 kola itu harus dibuang? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada air, wah ini memang belajar itu harus sempurna ya. Air itu ada yang pertama air suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu. Air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, semua itu suci dan mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan ada 2, yaitu yang pertama adalah air yang semula suci dan mensucikan, cuman sudah dipakai untuk bersuci, namanya air mustakmal. Buya janji juga, insya Allah Buya jelentrekan, sering orang salah ini. Memang Buya langsung kemarin bab mandi besar, ini memang airnya belum kita bahas, biar seni lah dikit, karena mandi besar kan hampir setiap saat kita terjadi itu, kadang-kadang salah di situ. Kalau air insya Allah aman lah, air banyak. Yang kedua tadi air suci namun tidak bisa mensucikan. Yang pertama air suci yang sudah dipakai, namanya air mustakmal. Jangan salah paham, santri ngantuan menganggap air mustakmal itu adalah air sedikit yang kesentuh tangan. Mustakmal katanya, oh bukan, ini enggak mustakmal. Air mustakmal adalah air sedikit yang sudah dipakai untuk membasuh yang wajib. Jadi kisah air mustakmal, kalau anda membasuh wajah, basuhan yang pertama yang menetes inilah mustakmal. Tapi kalau air ini bukan mustakmal nih, mustakmal, wong saya tidak wudhu. Mustakmal kan sudah dipakai untuk wudhu, dan ini sering orang salah paham. Dulu kan ada, kita pernah di suatu tempat dimarahi oleh satu orang, padahal dia yang salah, dibentak-bentak lagi saya. Ada bahasa Jawa itu padasan, yang tidak ngerti tidak ngerti. Yang ngerti padasan itu ada semacam kendi besar yang ada ini ya, biasa ditutup pakai sandal ya gitu. Saya tutup pakai tangan, memang sandalnya belum ada, wah dimarahi, mustakmal. Mustakmal bagaimana? Cuma nutup saja kok mustakmal? Goblok kau. Ya tahu yang goblok siapa ini. Maklum ngajinya ngantuan, anda aduk dengan kaki pun tidak akan jadi mustakmal itu air, karena anda bukan berbeda. Kalau air sedikit, anda setelah basuh wajah basuh tangan, celupkan basuh tangan, setelah diangkat maka ini masalah mustakmal. Nanti insya Allah Buya jelentrehkan panjang lebar. Jadi ini enggak mustakmal, bisa dipakai wudhu, karena saya tidak berwudhu, ya enggak? Nah, permasalahannya tadi percikan yang pertama airnya mustakmal, tatonya percikannya masuk ke air ember yang sedikit. Bagaimana ini? Jadi itu bukan di ember, bukan air mustakmal. Yang mustakmal percikannya tadi. Di ember tidak disebut air mustakmal, akan tapi mungkin sekali menjadi air yang suci namun tidak mensucikan, jenis kedua. Air mustakmal selesai ya. Air yang suci namun tidak mensucikan, jenis kedua adalah air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci tapi bukan air yang mensucikan. Contoh, air ini bisa dipakai wudhu? Boleh. Kemudian anda kasih kopi pure, air kok suci atau tidak? Tapi tidak anda kasih sirup, nggak bisa. Anda kasih teh, suci atau tidak? Suci namun tidak mensucikan. Nah, pembahasannya di sini adalah air yang semula suci dan mensucikan ini, kalau kemasukan sesuatu akan berubah menjadi air suci tapi tidak mensucikan, dengan catatan perubahannya itu parah. Memang kalau belum waktunya agak bikin bingung, ada rentetannya sebenarnya. Perubahannya itu parah, perubahan benar-benar berubah parah. Maksudnya perubahan parah itu bagaimana? Perubahan parah itu artinya kalau ada orang baru suruh lihat pasti langsung tahu apa yang menjadikan berubah. Tapi kalau hanya saya kasih mungkin satu bahasa Jawa sak jumput atau seujung kopi, langsung keruh kan? Keruh.
Cuman kalau dicari orang baru, kalau saya tahu saya yang nyampur kok. Anda ibu, bu tolong dilihat air apa ini, kok warnanya kayak kopi kayak teh, apa ya, dicium nggak ketemu, dirasain nggak ketemu, maka belum berubah biarpun warnanya sudah berubah, karena orang yang baru tidak bisa mengenali perubahannya karena apa. Ini maksudnya. Jadi jangan setiap air, misalnya di kamar mandi airnya suci mensucikan, kemudian kemasukan sabun, pernah ya kalau zaman dulu kan baknya bukan pakai keran itu, bak kemasukan sabun langsung keruh kan? Bisa dipakai wudu atau tidak? Tidak bisa dipakai wudu kalau perubahannya parah sekali. Lah bagaimana agar kita tahu perubahan parah? Ambil ibu satu bak, satu toples, Anda bawa ke sini, suruh nanya, bu, mbak, dek, ini berubah karena apa? Nggak tahu apa ya, dicari nggak ketemu, berarti masih suci dan mensucikan. Kalau langsung sabun, nggak boleh dipakai wudu. Nah, saya akan masuk ke yang dipertanyakan. Baik, percikannya tadi adalah air mustakmal, artinya yang mercik tadi sama hukumnya dengan air degan, sama dengan air mawar, sama dengan minyak wangi, sama dengan tepung. Artinya yang mercik tadi kalau bisa merubah, maka air yang di bak tidak boleh dipakai wudu. Cuman kan warna air yang memercik dan air yang ada di bak kan sama warnanya, ya enggak? Gimana bisa melihat perubahan? Kata ulama, berandai-andai. Kamu kira-kira yang mercik ke bak itu seberapa banyak? Anggap saja ya 2 mili atau 2 mili. Baik, 2 mili kamu ganti dengan sirup sampolai, sirup apalah, sampolai merek atau bukan? Kalau merek tak batalin, dihapus. Sirup Al-Bahjah. Baik, setelah 1 mili Anda masukkan ke bak, kau ternyata merubah, berarti bak tersebut nggak boleh dipakai wudhu lagi. Tapi kalau seandainya dicampur, enggak, masih bisa dipakai wudhu. Akhirnya repot banget ya. Berarti untuk membuatnya cari bak lagi, bak yang baru lagi untuk menghukumi air yang satu. Bak dikasih air, kok repot? Pakai wudhu aja bak yang baru. Makanya kemudian pertanyaan, apakah wajib kita itu berijtihad semacam itu? Enggak wajib, dalam dugaan saja, dan dalam perkiraan percikan-percikan kecil itu adalah tidak banyak, nggak akan sampai merubah, kecuali Anda wudhunya pas di bawahnya adalah baknya. Nah itu kalau percikan sebelah enggak kecil, kecuali Anda wudhu langsung Anda tuangkan di bak, itu akan merubah. Kalau seandainya diganti dengan sirup akan merubah. Tapi kalau percikan sedikit tidak usah kena was-was, tidak usah kena was-was, selesai ya, tidak usah pusing. Wah, percikan langsung air sedikit. Bahkan jika Anda berwudu dengan air sedikit, boleh caranya ikhtirab begini loh ya. Airnya hanya 1 bak begini, ini anggap saja bak, saya buka sekali baknya, bak kecil. Saya wudu sah kok begini. Niat ikhtirab, niat mengambil. Jadi waktu saya masukkan tangan ke air ini untuk niat 1, sah, 2. Bahkan waktu tangan pun saya ngambil tangan di sini, niatnya niat menciduk, bukan niat membasuh tangan, niat menciduk. Ada enggak sisa air yang di tangan? Masuk nggak apa-apa, disebut para ulama. Masukkan tangan ke sini nggak apa-apa. Maka jangan kena penyakit was-was. Selesai? Nggak usah dipikirin. Bahkan ini saya wudu gini sah kok. Tapi jangan di atasnya. Oh, bukan di atasnya. Saya menciduk dengan niat ikhtirab, niat menciduk, baru saya masukkan tangan saya. Pasti ada tetesan-tetesan yang masuk kan? Pasti. Tapi nggak dipikirin oleh para ulama. Jangan dibikin susah urusan ibadah semacam ini saja insya Allah. Jadi nggak apa-apa, jangan dipikirin, percikan-percikan sedikit nggak terlalu berarti, tetap suci dan mensucikan. Anda boleh wudhu dengan itu dan jangan kena penyakit was-was. Anda baca agar paham bab ikhtiraf, bab menciduk air waktu berwudhu di air yang wadahnya kecil, nggak harus mengalir begini, boleh kok. Jadi dari bak boleh, pegang kan, nggak bisa disakui, pegang. Saya begini boleh, baknya kecil karena nggak ada lubangnya, sini repot.
Kedatangan gini, ada tetesannya, nggak ada masalah. Para ulama nggak pernah membahas kok. Madhab Syafi'i, saya tidak bicara madhab lain, madhab Syafi'i. Maka jangan kena ustadz was-was. Ustadz was-was yang bikin pusing sama orang. Selesai ya, wallahu a'lam bishawab.